Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Amal Wahyudi. Doa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa hadir seperti biasa ya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mau cek dulu kehadirannya. Semua hadir ya? Oh iya. Alhamdulillah hadir semua. Tapi sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, Ibu mau lihat dulu kesiapannya ya, konsentrasinya bagaimana. Kita bermain dulu. Uji konsentrasi. Begini. Silakan berdiri dulu semuanya. Gini ya, kita bermain ayam sama kucing. Kalau misalkan saya tunjuk Najwa, pas ibu bilang ayam kucing, saya tunjuk dia kucing, dia harus mengiung. Ya? Sudah siap semua? Siap. Oke. Ayam kucing, ayam kucing. Andika? Ayam. Ketek. Berarti belum konsen semua. Saya bilang di sampingnya yang saya tunjuk ya. Oke. Diulang-ulang. Konsentrasi ya sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, ayam, kucing, Meow. Halo yang di samping, belum konsen. Oke, ibu ulang ya. Ayam, kucing, ayam. Ketek. Belum konsen. Ayo coba konsen. Konsen ya. Ayam, kucing. Iya, oke. Yang di depan sudah konsen. Ke belakang lagi. Ayam, kucing. Ketek. Oke ya. Semangat. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana suaranya? Ini. Ya, oke. Satu kali lagi ibu ulang ya. Ayam, kucing. Kuku. Tangannya. Ya, oke. Semangat ya, semangat. Satu kali lagi, ketua. Ayam, kucing. Meow. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya sudah konsentrasi semua. Silakan duduk dulu. Oke. Materi kita hari ini yaitu APBD. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat tidak pelajaran yang dulu? Yang kemarin? Ya, siapa? Oke. Mekanisme APBN yaitu prinsip penyusunan APBN, asas penyusunan APBN, landasan hukum APBN, dan cara penyusunan APBN. Ya. Oke, tersam. Iya. Itu ya pelajaran kita pekan lalu, jenis-jenis belanja negara, mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Kita masuk di APBD ya. Pengertian APBD, tujuan dan fungsi APBD dan sumber-sumber penerimaan APBD. APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kalau sumber-sumber APBD itu di lingkungan kita kayak
Di kampungnya atau di daerahnya ada tidak pariwisata? Ya, itu juga dapat menghasilkan. Orang masuk untuk berwisata dan membayar pajak atau retribusi. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu, perhatikan ya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning, dengan diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab, siswa berkolaborasi dengan guru sehingga dapat menganalisis APBD serta menyajikan hasil analisis APBD dari berbagai sumber belajar yang relevan dan penuh tanggung jawab, religius, bekerja keras, dan bekerja sama dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya kita masuk di materi ya, yaitu pengertian APBD. APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, fungsi APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai fungsi sebagai berikut. Fungsi pertama, fungsi otoritas. Arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan tahun sangkutan. Ya, yang kedua, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan yang bersangkutan. Kemudian fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung bahwa APBD menjadi timbangan perekonomian daerah. Selanjutnya, tujuan APBD. Yaitu tujuan penyusunan APBD adalah untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan fiskal untuk mewujudkan efisiensi pendapatan dan pengeluaran, untuk menetapkan prioritas belanja daerah dalam satu tahun tertentu, untuk menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Kemudian selanjutnya, sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, pendapatan perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah, hibah, pendapatan dana darurat. Ya, itulah materi kita hari ini ya. Kita lanjut pembagian kelompok. Kita berdiskusi ya. Baiklah, Ibu akan membagi kelompoknya. Dengarkan namanya baik-baik. Kelompok pertama, Cahya Imani, Nadila Puspitasari, Silvi Aulia Yuliska, Yola Pramudita, Suci Ramadhani, Airin, dan Heri. Kelompok 2, Yulia Pratiwi, Tirsa, Syahra Kirani, Putri Amelia, Andika Dwi Putra, Dirli Kumai Subekti. Kelompok 3, Najwa Arini, Irmawati, Dirgahayu, Atika, Febri, Dimas, dan Amal Wahyudi. Silahkan dibentuk kelompoknya. Ya, sebelum mengerjakan LKPD-nya, Ibu mau memberitahu langkah-langkahnya ya. Diskusikanlah dengan kelompoknya, kemudian presentasikan, dan setelah presentasi ditanggapi oleh kelompok yang lain, kemudian disimpulkan. Dijawab dulu baru. Iya. Oke, silakan.
Sudah selesai semua ya diskusinya? Kita mulai dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan materi kelompok kami, yaitu sumber penerimaan daerah melalui sektor pariwisata. Saya perwakilan kelompok 2 ingin membacakan materi yang berjudul fungsi APBD yang terkait pada APBD. Demikianlah hasil diskusi yang telah dibacakan oleh kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan atau koreksi dari hasil diskusi kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 2. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenankan saya untuk memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Bisakah Anda paparkan kondisi? Bisa simpulkan? Saya Bu. Oh ya, silakan. Lihat. Saya atas nama Yulia Pratiwi ingin menyimpulkan hasil kerja kelompok hari ini. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Ya, setelah diskusi selesai, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Tapi bangkunya dikembalikan seperti semula sebelum kita. Ya, silakan kerja. Ya, dari hasil jawabannya saya lihat masih ada yang mau diperbaiki ya. Terus hari ini pelajaran saya itu pengertian APBD. Apa lagi? Fungsi APBD. Kemudian tujuan APBD. Ada saran untuk Ibu dalam pelajaran hari ini? Untuk kesan-kesan yang ada di hati silakan dikeluarkan ya. Siap. Iya, kalau kenapa? Oh, masih perlu waktu. Iya. Oke. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu memberitahu bahwa pelajaran besok atau pekan depan atau selanjutnya ya, yaitu jenis-jenis belanja daerah. Yang kedua, mekanisme penyusunan APBD, dan ketiga, pengaruh APBD terhadap perekonomian. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Silakan ketua. Oke, Nanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.